Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, selamat datang di talk show kita hari ini, tempat berbagi inspirasi. Di sini kita tidak hanya membahas tentang keberhasilan, tetapi juga tentang perjalanan, tantangan, dan juga proses yang menyertai setiap pencapaian. Jadi, perkenalkan saya Muaria yang menjadi host di talk show kali ini. Di sini kita akan membahas tentang topik yang relevan untuk anak muda, yaitu pembelajaran yang efektif dan kehidupan yang produktif. Hari ini kita memiliki tamu spesial, yaitu seorang mahasiswa yang berhasil menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa. Beliau adalah individu yang tak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berkomitmen dan memberi manfaat bagi orang lain. Bayangkan di tengah kesibukan kuliah, tugas yang menumpuk, rapat organisasi, dan berbagai tantangan hidup sebagai mahasiswa, sosok ini mampu terus maju dan memberikan yang terbaik tanpa mengorbankan integritas dan komitmennya. Bagi kamu yang mungkin merasa kurang percaya diri, kehilangan motivasi, atau bingung bagaimana memulai untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, pastikan untuk mengikuti episode ini hingga akhir. Mungkin saja dari obrolan ini, kamu akan menemukan kunci untuk berubah. Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, yaitu Kak Nur Intan Maharani Ilyas sebagai Presiden BEM FIP UNM. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sudah siap belum, Kak, untuk berbagi cerita inspiratif yang bermanfaat ini? Siap. Baik, langsung saja. Apa yang pertama kali mendorong Kakak untuk menjadi Presiden BEM? Hal yang mendorong dan yang menjadi faktor utama sebenarnya kan dari awal saya itu dari mahasiswa baru, kemudian sampai mahasiswa semester akhir ini ya, saya selalu terjun di dunia organisasi. Saya memang tertarik di sana untuk pengembangan diri, karena saya percaya bahwa ketika kita menjadi mahasiswa ada privilege tersendiri dan banyak sekali kesempatan yang dibuka luang, dan kebetulan kesempatan yang paling terdekat sama kita itu di organisasi internal kampus. Saya mulai dari kepanitiaan, kemudian dari staff, jadi pengurus inti, kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua BEM, jadi presiden BEM, dan saya harus lanjut gitu sehingga ke jenjang universitas nantinya. Dan ketika saya berhenti di tengah jalan, rasanya itu kayak stuck, dan saya melepaskan kesempatan itu saja karena memang besar kesempatannya kemarin untuk menjadi presiden BEM. Selain daripada itu, melihat dari isu-isu sosial, kemudian isu-isu kampus, saya rasa banyak sekali sebenarnya menjadi keresahan kita semua selama menjadi mahasiswa, selama menjadi warga negara Indonesia sebenarnya. Melihat dari situasi ini, saya ingin menjadi stakeholder, menjadi bagian yang memberikan solusi, bukan hanya sebagai penonton saja yang pragmatis. Baik, apa tantangan yang Kakak hadapi untuk menjadi ketua BEM, presiden? Selama menjadi ketua BEM, ketua lembaga, tentunya banyak sekali sih. Mulai tantangan, apalagi sebagai mahasiswa yang punya banyak teks, banyak job gitu di Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain dia fokusnya banyak sekali kayak program kerja, kemudian ada juga isu-isu sosial, isu-isu kampus, banyak sekali hal yang harus ada pembagian teksnya gitu. Dan sebagai ketua lembaga ya saya yang harus mengkoordinir gitu semua anggota, dan di samping job desk yang memang banjir, dan kadang di sisi lain pengurus itu ya, ada dan tidak ada ya mau tidak mau saya mengambil banyak job desk untuk membackup gitu. Selain mengkoordinir, saya juga banyak membackup banyak job desk yang lain. Kemudian selain daripada itu, karena kita ini ketua lembaga, ketua BEM, jadi orang-orang dari luar maupun dari pengurus itu ekspektasinya tinggi gitu. Apalagi kursinya saya sekarang kan ketua BEM, kalau nggak salah kedua perempuan yang ada di UNM, yang ada di FIP, jadi ekspektasinya itu ada beban moral yang lebih karena gender cut juga seperti itu. Terus bagaimana Kakak mengolah waktu antara studi, organisasi, dan juga kehidupan sosial, apalagi sekarang Kakak sudah semester akhir? Iya, studi, kemudian kehidupan sosial pribadi juga termasuk, banyak sekali sebenarnya. Kalau saya tipsnya itu kalau saya tiap hari, tiap minggu itu biasa, kalau misalnya
sekretaris, kan ada sekretaris kabinet yang membagikan jadwal tiap minggu atau tiap bulannya. Itu saya catat baik-baik, kemudian saya buat tulis buat saya sendiri apa yang harus saya lakukan dan menentukan skala prioritas untuk urusan pribadi, urusan konsolidasi, urusan ya di BEM, kemudian studi itu harus tetap balance. Tapi kalau tips dari saya juga jangan sampai overload gitu, karena kita juga ya bukan robot gitu, butuh istirahat. Jadi ada waktunya untuk fokus, ada waktunya untuk istirahat. Jangan sampai tidak balance, karena kalau misalnya kita sakit gitu, pasti job desk yang lain itu bakal terhambat. Jadi harus betul-betul dibuat balance. Mungkin ada saran untuk mahasiswa yang ingin masuk organisasi tapi kurang percaya diri. Buat masuk di organisasi, awalnya saya juga kurang percaya diri sih. Cuman karena dorongan dari teman-teman, dari kakak-kakak senior terutama, itu mulai saja dulu dari awal. Karena kan kalau mau terjun ke dunia organisasi itu tidak harus langsung jadi pengurus inti gitu. Kita mulai dari kepanitiaan dulu, kerja yang kecil-kecil dan ikuti ritmenya gitu. Sampai sekarang pasti akan terbiasa dengan aliran itu. Selama menjabat sebagai Presiden BEM, ada program atau inisiatif yang paling berkesan bagi kakak? Program kerja. Iya. Kalau yang paling berkesan sebenarnya kemarin waktu sempat mentoring teman-teman buat lomba ke Gorontalo, terus sempat juga jadi tim ofisial, dan itu experience pertama keluar daerah yang jauh dari kota gitu. Itu salah satu privilege-nya juga ketika kita punya jabatan di kampus, punya jabatan inti, dan dipercaya sama pimpinan kampus. Itu bentuk kolaborasi yang saya harap kedepannya bisa saya dapatkan kembali kesempatan itu. Itu sih yang paling berkesan. Juga bagaimana cara kakak membangun kerja dan sama dengan tim yang solid dalam kepengurusan BEM? Kalau di BEM itu kan dia ada pembagian job desk. Pembagian job desk itu semua sudah tertera di konstitusi, di aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ada aturan eksekutif yang mengatur itu. Jadi kita bekerja sesuai dengan apa tupoksinya masing-masing. Kemudian untuk mengkoordinir dan sebagainya, ya kita betul-betul fungsikan teman-teman yang berada di jabatannya masing-masing. Tugas dari Presiden BEM itu cuma untuk mengkoordinir. Adapun untuk di backup dan lain-lain, ya kita juga mau tidak mau ambil sih. Cuman untuk pembagian job desk itu jelas ada di konstitusi, dan saya betul-betul menjalankan apa yang tertera pada konstitusi. Pernahkah kakak mengalami kegagalan dalam organisasi, dan juga bagaimana kakak bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut? Pernah banget. Waktu sebelum jadi Presiden BEM, saya itu di himpunan menjabat sebagai sekretaris umum. Dan waktu kegiatan kalau nggak salah kemarin ada program kerja yang betul-betul besar, pentas, itu banyak sekali hambatan-hambatannya. Kemudian pas sampai di pertanggungjawaban di pleno 1 itu evaluasi di setengah pengurusan. Itu betul-betul buyar karena saya tidak teliti, ada draft yang hilang, ada arsip yang hilang. Akhirnya betul-betul istilahnya pecah di situ sama masyarakat. Jadi dari situ saya belajar kalau memang betul harus detail dan teliti kalau berurusan dengan administrasi. Tapi saya tidak dapat itu. Dari situ saya belajar memang kita harus betul-betul teliti sama detail kalau berkaitan dengan administrasi dan pengarsipan. Bagaimana peran BEM dalam menjembatani kepentingan mahasiswa dan pihak kampus menurut kakak? Kalau bercermin daripada periode ini, nama kabinet itu Kabinet Restorasi. Nah, teman-teman dari Kabinet Restorasi ini selama 1 periode kepengurusan ini kan sudah di penghujung periodisasi. Nah, itu kami ada Kementerian Sosial dan Politik. Nah, Kementerian Sosial dan Politik ini yang memang tugasnya khusus untuk pengawalan isu-isu kampus dan isu-isu sosial gitu secara umum. Nah, teman-teman itu sudah laksanakan kurang lebih 3 kali RDP. RDP itu rapat dengar pendapat dengan pimpinan kampus. Jadi caranya adalah alurnya kita konsolidasi itu kita kumpul semua teman-teman LK itu kan dia himpunan yang mewakili semua teman-teman di jurusan. Isu-isunya kita angkat semua di situ, kita diskusikan, kemudian kita komunikasikan ke pimpinan.
Kalau pengawalan itu tidak mulu-mulu langsung turun aksi, enggak, tapi harus ada langkah-langkah litigasi, istilahnya langkah-langkah litigasi, langkah-langkah yang harus kita ambil dulu sebelum ke tahap terakhir itu aksi atau demonstrasi. Tapi sejauh ini belum ada langkah itu yang diambil. Tapi untuk rapat dengan pendapat, litigasinya itu sudah 3 kali dan alhamdulillah ada beberapa hal yang bisa dituntaskan, walaupun belum semua karena memang ya bertahap untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di kampus. Apakah ada tips yang bisa kakak berikan untuk mahasiswa yang terlibat aktif dalam organisasi kampus? Yang terlibat, yang sekarang sudah terlibat di organisasi kampus, ya tetap semangat saja karena sekarang itu memang kondisinya kita krisis kaderisasi. Krisis kaderisasi maksudnya sekarang istilahnya karena mungkin pukulan dari COVID kemarin itu sudah betul-betul kurang minat untuk organisasi. Saya harapannya adalah teman-teman yang aktif di lembaga kemahasiswaan sekarang itu tetap bertahan dan memperbaiki kembali marwah lembaga kemahasiswaan itu karena berjalan tidaknya nanti lembaga kemahasiswaan itu di sisa di mereka yang memiliki kesadaran itu. Nah, pesan terakhir untuk penonton yang meragukan diri mereka sendiri, Kak. Nah, untuk soal ragu-ragu itu memang wajar sih, cuman kalau pesan dari saya, kalau misalnya kita ragu akhirnya lama mikir, ya outputnya adalah kita menunda-nunda dan tidak akan ada progres yang bergerak. Dan itu kalau misalnya kita lama mikir ragu, dan ragu itu menurutku adalah sinyal pertama untuk kita lanjut gitu. Ragu itu semacam apa ya, ujian sih menurutku, ujian buat kita. Kalau misalnya kita ragu kemudian berhenti di langkah itu, ya berarti tidak akan ada proses progres yang akan dijalankan gitu. Kita stuck saja di situ. Jadi itu saja tadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi obrolan kita hari ini sungguh luar biasa. Banyak pelajaran berharga dari perjalanan dari Kak Intan, mulai dari manajemen waktu, pola pikir positif, dan hingga pentingnya konsistensi. Bagi kalian yang sedang mengejar mimpi, ingatlah bahwa setiap orang memiliki awal yang membedakan adalah tekad untuk belajar dan berkembang. Terima kasih Kak Intan atas inspirasi yang dibagikan hari ini. Dan untuk sobat muda yang di rumah, ingatlah mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya.